Langsung tinggal dikit, masih aman kan gua, masih ada 20 job. Ya. Ya kan, tiba-tiba PPN 12% naik. Ya kan, harga-harga barang naik semua, tiba-tiba kedai gua produksinya jadi naik kan. Nah, karyawan di situ gua gua kurangin aja itu. Dari 2? Dikit banget karyawan 2. Ih, Ler. Gua pernah Ler, demi Allah nih mah. Anjing gua ngedit susah banget sih. Udah deh. Kan gue suka mukul-mukul meja gitu kan. Bayangin. Suka mukul-mukul apa ngebit-ngebit gitu. Ya. Gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu nganter anak SD, ngapain coba? Ngapain? Samba dia. Oh. Di 2025 tuh jarang ketemu sama orang-orang random, tapi banyak ketemu sama orang-orang yang beririsan sama hidup gua waktu dulu gitu. Oh. Kayak gua nontonin Pade Indro, tiba-tiba gue bisa ngobrol langsung sama Pade Indro. Kayak, ih ini banget ya, magic banget ya gitu. Gue ketemu sama salah satu seniman Bandung yang gue baca bukunya, yang gue denger lagunya. Gue pernah nemu korek kayak gini tokai cuman gede. Tahu kan lu? Tahu gua. Yang biar nggak dicolong tuh. Iya, itu juga tahu. kaget tuh gue pertama kali lihat kayak gitu. Itu korek sebenarnya buat apa ya? Biar nggak dicolong. Maksudnya kalau biar nggak dicolong kan bisa nggak usah nongkrong. Maksudnya lu mau ngambil nggak kalau misalnya koreknya segede gitu? Langsung tinggal dikit, masih aman kan gua, masih ada 20 job. Ya kan, tiba-tiba PPN 12% naik. Ya kan, harga-harga barang naik semua, tiba-tiba kedai gua produksinya jadi naik kan. Nah, karyawan di situ gua kurangin aja itu. Dari 2? Dikit banget karyawan 2. Gituin tuh Ler. Iya, kalau itu ada fungsinya, tapi kalau yang korek jumbo itu buat apa ya? Biar nggak dicolong. Doang. Biar nggak diambil. Oh, apa buat bakar cerutu? Jadi kalau cerutunya gede, koreknya gede. lebih nggak dicolong Ler, lebih nggak dicolong gitu. Ah, masa sih alasannya biar nggak dicolong? Itu korek yang gede, biasanya adanya di mana? Di lampu merah. Di warung. Yang mana sih? Korek tokai, cuman gede banget segini. Iya, biasanya gue liatnya di lampu merah, di jualannya. Oh, di jualannya ya? Kalau gue bisa di warung. Nah, waktu itu si Hadi, ada tuh kru, Iya. bawa itu. Anjir, terus? Segede. Dikantongin. Jadi koreknya lebih gede dibanding rokoknya kan. Brengsek sama si Hadi. Ini Palu lagi yang sekarang. Palu sekarang Bang Jo. Udah kayak Puan Maharani lu. Palu, bawa Palu. Tongkat selalu. Kan dia wakil ketua DPR. Dia yang memutuskan kan. Keren. Yang ngomong juga dimatiin. Idih, keren Bang Jo. Lu Happy New Year lu emang 2025 ada job nggak stand up? Ada job nggak stand up? Gue nanya lu ada job stand up nggak tahun baru? Tahun baru? Gua tahun baru tuh pilih-pilih sebenarnya Bang Joy. Walaupun ada, kadang-kadang nggak gua ambil. Yang sekarang ada? Yang sekarang ada. Tapi nggak lu ambil? Nggak gua ambil. Kenapa nggak dikasihin ke gua? Kan gua udah nelfon si panitianya, Bang Joy aja. Terus? Yang mana nomornya ya? Nih, gua copy set nomornya. Oke, gua telepon ya, kata dia gitu. Terus telepon, lah ini mah nomor gua lagi. Lu ngapain nomor ke gua? Lu ngasih job harusnya niat dong. Dulu nih ada job nih ke gua, harga nggak masuk nih, gua kasih dan dibeler aja nih. Kalau saya segitu nggak bisa lah, gitu dan dibeler aja nih. Kayak lu sekarang nggak pernah ngoper-ngoper job nih ke gua. Gua selalu ngoper-ngoper job ke lu. Ketemu gua curhat doang lu mah. Lah, itu kan bentuk salah satu ini. Gua ngoper-ngoper job mulu ke lu. Terakhir yang kemarin yang Cing Abdel kan. Cing Abdel, gua semua kasih. Dikirim ke gua kontaknya. Nggak bisa kenapa ya waktu dia? Lu sibuk. Terlalu ituin banyak aktivitas lu. Bentrok itu. Sama lu ngeband kalau nggak salah ya? Apa bikin musik? Ngeband ya? Padahal belasan juta tuh. Tuh. Jobnya Cing Abdel. Tuh kan? Gua ngeband 300.000 gua. Tuh. Lu nggak ambil kan? Udah kebulu di lama yang itu. Kenapa lu ngelempar ke gua? Apa yang ngeband? Yang itu Cing Abdel. Kan dari lu jobnya, Bang. Iya, kenapa nggak balikin lagi aja ke BNR gitu? Elunya yang nggak bisa waktu itu, Ler. Gua nggak bisa karena apa coba? Banyak.
job dari Comika kan banyak banget tahun 2025 kan itu. Iya, betul. Banyak banget. Betul. Nah, gue lumayan selektif kalau untuk job akhir tahun. Oke. Karena pasti harga dikali 2 atau dikali 3. Udah pasti gue kehilangan momen kebersamaan dengan keluarga. Keluarga lebih penting, Len. Udah pasti gue macet-macetan pulangnya. Emang biasanya tahun baru lu ngumpul sama keluarga? Ngumpul gue, walaupun keluarga orang ya. Itu main ke teman. Main ke temen itu namanya. Gua ada ininya Bang, ada tradisinya. Kalau nggak ke nyokap gua, keluarga gua doang nih bertiga, atau keluarga nyokap bini gua. Oke. Di Jonggol. Jadi biasanya kalau di Jonggol di rumahnya bini lu ya. Iya. Tahun barunya apa tuh? Ngeliwet, bakar-bakar. Oke, lu lebih milih ngeliwet dibanding nilai job belasan juta, puluhan juta ya? Iya. Karena menurut gua uang mah bisa dicari Bang Ju. Oke, tapi ngeliwet bisa dibikin. Nah. Jadi sama aja dong, sama aja. Jadi sebenarnya apa yang gua cari sih? Apa yang lu cari sebenarnya? Gila, lu tahun baru di Jonggol, Ler. Iya. Jonggol. Di Jonggol mah 2004 ya masih ya? Bukan, nggak seterbelakang itu Bang Joy. Nggak seterbelakang itu. Gua kira beda setahun gitu. Enggak. Sama dunia. Sama Greenwich gitu beda enggak, setahun. Masih Bogor dia, masih Bogor. Masih Bogor, jauh banget, Ler. Jauh banget asli. Jauh banget. Gua waktu itu dapat kerjaan di Jonggol. Syuting kan. Mesen Grab gua. 4 kali ditolak, Grab kelima baru mau. Ngomong apa Grab kelima? Grab kelima, Mas, gue udah bilang jangan di cancel ya, saya udah 4 kali nih cancel. Enggak kok, enggak. Nah, pas di jalan apa coba? Iya Mas, dulu saya sering ke Jonggol, saya wartawan. Sekalian nostalgia katanya. Ke Jonggol tuh tujuannya dia nostalgia. Kenapa nostalgianya ke Jonggol? Karena dia dulu jadi wartawan, sering ngewawancarain kepala desa yang bermasalah. Oh. Nah, gitu. Sampai sekarang masih di sana, Ler. Oh gitu? Masih nanya-nanya. Oh, dulu dia wawancara kepala desa yang bermasalah. Karena katanya tanah di Jonggol itu bisa ada 2 kepemilikan tanah. Betul. Yang lu aman tapi tanah bini lu? Aman. Lu kan, pemilik yang kedua ya? Kan dulu Jonggol diisuin jadi ibu kota. Ibu kota apaan? Ibu kota Indonesia. Zaman Pak Harto. Oh gitu? Iya. Jadi IKN yang sekarang tuh harusnya di Jonggol? Ada Jonggol, ada isu itu dulu waktu zaman Pak Harto. Karena luas Jonggol tuh besar banget. Besar banget. Itu Bang Joy. Cuman pas diselidiki, kayaknya klasifikasinya hanya memenuhi syarat jadi ibunya doang. Kotanya enggak? Kotanya belum. Ibunya doang nih ya? Iya. Makanya sekarang banyak tuh, ada mall, ada bioskop, ada rumah sakit, ada pembangunan. Gila keren. Gitu. Tahun baru nih ya, Tahun di Jonggol lu berarti ya? Iya. Okay. Lu tahun baru di mana Bang Joy? Gua mah di rumah lah. Gua tahun ini ngeband gua. Idih, keren. Sama itu apa? Suara Cow? Bukan. Sama band reguler yang biasa di kafe. Banyak band lu ya? Band gua banyak. Band gua banyak. Duitnya doang dikit. Duitnya doang dikit. Baru gua mau nanya itu. 300.000 reguleran. Kenapa lu ambil pertimbangannya? Happy lah. Happy. Kayaknya band gua ada yang namanya Kronoton, gua bareng sama Kronoton tuh. Suka manggung di Adamar. Ya, Adamar Cafe di Bogor. Adamar Cafe di Bogor. Pokoknya isinya bule-bule gitu deh. Iya. Isinya yang nonton kebanyakan orang luar negeri. Jadi MC-nya tuh ini MC yang nyanyi kan 2 tuh, si Ruli sama si Adam. Nah, dua-duanya kalau ngobrol bahasa Inggris. Serius lo Bang Joy? Serius, kalau nge-MC bahasa Inggris. Jadi gua kayak ngeband di Bali gitu. Oh. kurang orang telanjang berjemur aja. Kurang ada yang gini aja bule gitu. Oh, lu jadi apa di situ? Perkusi. Oh, pantesan lu milih persekusi ya? Perkusi, alpukul elektrik. Iya, kenapa? Gue jadi tahu alasan lu kenapa ngambil perkusi. Kenapa emang? Karena kalau suruh nge-MC emang lu bisa bahasa Inggris. Gak bisa gua. Gak bisa. Tapi vibes Balinya kerasa. Anjir, keren. Ngeband tapi bukan di kafe itu. Ada hotel lah di sana. Oke. Nah, kalau di recap Bang Joy, tahun 2025 ada nggak harapan yang udah terrealisasi? Harapan dari 2024, 2025 terrealisasi ada nggak? Belum ya? Belum sih. Serius lo? Nggak harus besar Bang Joy, yang kecil-kecil aja. Gede, Ler. Apa? Kan utang gua gede. Bukan masalah utang.
Harapan gue lunas kan, ternyata belum. Oh oke. Berarti itu finansial. Finansial gue. Di luar dari finansial. Tercapai ya. Kayaknya 2025 nih tahun terburuk sih ya. Serius lo? 2024, 2025 tahun gelap gue lah. Oh tahun gelap lo. Kenapa tuh? 2024 nih, gue inget banget nih, menuju 2025. Bulan Desember. Dari bulan Agustus, ya kan? Ya. Biasa Indonesia, peringatan Garuda Biru. Oh, peringatan darurat. Garuda Biru. Waduh, dia udah surem nih. Nah, 2024 gua beli tanah. Lo beli tanah? Beli tanah di tahun 2024 tuh. 24. Mau gua bangun rumah. Berarti lo beli kafling? Kafling gua. Ya. 700 juta. Keren kan? Ada tuh duit lo segitu? Langsung habis. Langsung tinggal dikit di situ. Langsung tinggal dikit, masih aman kan gua, masih ada 20 job. Ya kan? Tiba-tiba PPN 12% naik. Ya kan? Harga-harga barang naik semua, tiba-tiba kedai gua produksinya jadi naik kan. Nah, karyawan di situ gua gua kurangin aja itu. Dari 2? Dikit banget karyawan 2. Dari berapa? 2 mah cuma tukang parkir sama kasir doang. Jadi dari berapa? Dari 12 kayaknya. Jadi tinggal 6. Oh, setengahnya. Tinggal setengah. Itu gara-gara 12% tuh. Oh, seberdampak itu ya? Seberdampak itu. Karena waktu itu masyarakat lagi nahan uang. Menghadapi Ramadan, menghadapi tahun baru. Oh, dihantam 2 momen. Dihantam. Tapi kan masih ada 20 job. Oh, lu masih aman? Aman 20 job. Muncul efisiensi anggaran. Dari kebijakan baru? Dari, ada orang yang gak asik sih. Namanya Prabowo. Nah itu tuh. Gak asik orangnya. Gue cuma bilang gak asik doang. Kan gak asik. Kan kita boleh menilai orang gak asik. Ya kan? Karena job gue dari kebanyakan dari BUMN, kementerian, mereka efisiensi anggaran. Sampai kertas aja dihitung kan. Sampai lampu harus dimatiin. Gimana posisinya job stand up yang hura-hura? Dikat. Dari 20? Dari 20 job, 5 gak deal. Oke. Masih ada 15? Sisanya di cancel. Itu mah semuanya gak deal dong? Gak deal. Itu mah semuanya gak deal. Terlilit hutang, masuk lebaran. Lebaran. Pusing kan, ada THR, segala macem. Cabut gua ke kampungnya bini gua. Biar gak dimintain ponakan? Biar gak dimintain ponakan di situ. Tapi kan lu masih ada investasi tanah 700 juta itu. Siapa yang mau beli tanah sekarang? Banyak bang. Siapa? Lu kasih aja ke Pemda. Kalau kasih mah bukan beli. Iya maksudnya, mau nggak bayarin gitu? Nggak mau pasti. Buat apa juga. Karena tanahnya di dalam komplek. Di kota. Lumayan tuh makanya. Akan lu bangun? Akan. Kapan? Kalau ada duitnya. Tahun gelap. Tahun gelap 2024? 2024 tahun gelap tuh. 2025 Agustus. Wah. Job sepi tuh. Harga stand up gua turunin. Masih sepi. Terus? Gua lihat Ridwan naik. Harga stand up naik. Ridwan Remin naik. Ini kok mahal tapi rame. Iya. Terus? gua murahin tapi kok tetap sepi. Iya. Yang gua waktu bilang ke lu kan, Ler kalau ada job dioper-oper dong, gitu. Nggak dioper-oper sama dia. Dioper gua. Dioper, cuman nggak ada yang deal, nggak ada yang cocok. Iya, terus? Ya kan. Nah baru nih di 2025 akhir. Mulai naik lagi. Iya. Lu tahu bukan puncak, awalnya pas apa? Pas apa bang? Pas Italik nih ngasih kerjaan ini. Ide. Jadi tuh. Ada nih buat bayar kontrakan nih. Gara-gara Italik ini. Akhirnya ada tuh yang ada ininya ya. Gua entah kenapa ya 2025 itu misalnya kebutuhan gua segini nih. Dikasihnya sama Allah tuh ngepas segini. Kebutuhannya segini nih. Ya. Dikasihnya sama Allah dilebihin ngepas segini. Dan dikasihnya itu -3, -2 injury time. Injury time. Kenapa coba Bang Joy? Kenapa Ler? Biar lu nggak foya-foya. Itu dia. Emang. Lu kan kalau belanja suka lupa beli barang-barang branded. Apa emang barang branded gue Ler? Semua yang ada di rumah lu itu barang-barang branded Bang Joy. Enggak lu enggak. Gua kan ke rumah lu nggak sekali 2 kali Bang Joy. 3 kali gua. Cuman beda satu. Cuman beda satu ya. Semua barang-barang Bang Joy. Mulai dari speaker aja udah earphone dulu dah, earphone Audio Technica. Ya kan? Murah itu. Mahal Bang Joy. Cuman gue punya 4. Tuh kan.
Kalah Italik mah kalau headphone-headphonean. Headphone-headphonean, audio, segala macem teknis urusan musik, lu itu royal banget di situ Bang Joy. Iya. Tas Villa yang dari Singapura beli itu lu. Australia gue beli, iya kan? Supreme ada. Supreme. Sepatu Adidas, nggak KW, ini mah asli. Semua New Balance, Nike yang 3 warna, semua udah. Kagak, gua nggak ada punya Nike 3 warna. Ada yang itu Nike yang kayak Ciwanda, yang 3 warna. Oh ini apa Cortez, nggak 3 warna sih. Berapa tuh? Murah-murah itu, cuman banyak aja. Nah itu. Enggak, gua tuh pakai sepatu, cuman itu doang, cuman fans apa yang garis keras. Fans yang skakmat apa tuh? Oh, checkerboard, catur. Slip on tiap hari gue pakai itu. Cuma di rumah sepatu banyak. Kenapa? Karena dulu gue sering manggung. Nah, makanya sepatu gue kinclong-kinclong yang di rumah. Banyak. Jarang manggung soalnya. Nah, di boxin mulu ya? Di box. Nah, itu Bang Jui. Foya-foya ya. Makanya Allah ngasih nih Jui harus segini. Karena lu tuh sering membeli keinginan bukan kebutuhan. Gila, nggak nyangka nih. Beruntung banget sih Tia dapet suami kayak lu. Nah itu, makanya. Itu dia. Lu lihat gua semua barang-barang, nggak ada yang keinginan. Semuanya butuh. Semuanya butuh? Iya. Baju udah baju band sekarang nih? Bukan baju band ini, baju temen gua. Oh. Gua ke kafe, temen gua jualan. Masa nggak beli? Iya kan? Oh bukan di endorse? Bukan. Oh. Gua beli. Sepatu udah banyak sekarang lu? Sepatu juga banyak tapi fans. Oh, berapa sepatu lu sekarang? Paling 1.200.000. Jumlahnya? 7-8 lah. Gua aja masih mikir Bang Joy, gua punya kebutuhan untuk beli sepatu pantofel. Pilihannya Docmart atau brand di bawah itu. Docmart atau brand di bawah? Iya, Docmart 2 jutaan. Terus gua lihat ini secara fungsi oke nggak? Tapi kalau misalkan di brand lain yang lebih murah tapi fungsinya sama, gua milih yang ini. Akhirnya yang gua pilih itu. Kalau model kayak lu cocok Nike Air Jordan, Ler. Nggak cocok gua Bang Joy. Kenapa? Gendut gua. Jadi tinggi bagus. Gua nggak mau tinggi di badan. Di BTM 200.000. Serius nih Bang Joy. Iya, lu pernah lihat kan? Nike Air Jordan di BTM 200.000. 200.000. Cuma Jordannya gondrong. Ya. Sablonnya melebar. Nah itu. Kadang-kadang suka KW Bang Joy. Tapi lumayan Ler, itu lumayan. Udah pasti KW. Yang asli juga lu pasti kebeli sih sekarang ya nggak sih? Apalagi di tahun 2025 ini gua perhatiin jobnya banyak banget. Gila, korporat, meja bundar. Betul. Kemarin gua ngisi di ulang tahun. Dia korporat. Ya kan gua juga ngisi di ulang tahun tapi perusahaan Bang Joy. Anjing, ulang tahunnya perusahaan ya. Iya. Jadi itu sebenarnya. Berarti lu di 2025 banyak hal-hal yang miss dari target. Lu di 2025 nggak ada kepikiran untuk bikin spesial, bikin album? 2025 spesial kepikiran pas bulan November. Oh, akhir-akhir. Kenapa lu kepikiran? Karena ada yang modalin gua waktu itu. Oh, ada orang yang modalin lu untuk jalan tour. Jalan tour. Gua pengen bikin tour, cuman gua nggak mau pakai duit sendiri kan. Oke. Ya kan, karena gua ngelihat banyak komika yang mengalami kesusahan. Harga produksinya lebih mahal dibanding tiket yang dibeli. Ya. Gua nggak mau tuh. Akhirnya ada tuh yang ngebayarin gua. Istri jaksa. Memang pas tuh, lu butuh bikin show, kebetulan ada yang mau modalin. Karena gue butuh naik lagi. Oh. Ambulan ini nih. Suara ambulan. Tiba-tiba ada ambulan kan. Karena ini jalur ini Bang Joy. Jalur ini orang sakit nih kayaknya nih. Orang sakit nih. Beda dari bunyinya ya? Beda. Kalau kritis. Kalau yang panjang meninggal ya? Iya yang itu meninggal. Hah? Itu meninggal? Enggak. itu mah si supir yang Pakai mulut. Nah, udah tuh. Tukang kue putu. Iya. Udah jarang tuh sekarang tukang kue putu. Iya. Ya? Iya yang disodok. Oh gitu Bang Ji. Terus lu bikin spesial ada yang modalin. Akhirnya terrealisasi.
Tapi terrealisasinya di 2026 berarti. 2026. Tapi kan rencananya dari 2025. Lu marodiin musik bukan termasuk harapan lu di 2024? Di 2026. Di 2025 kan lu banyak bikin. Apakah itu bukan resolusi lu di 2024? Gue lebih pengen bikin lagu original sekarang. Nah, itu yang gue tunggu Bang Joy. Emang lu tau lagu-lagu gue yang original? Lah, Lah, jangan dinyanyiin ntar diambil orang. jangan dinyanyi, ntar diklaim lagi. Iya. Ahmad Dhani ngontak gue tuh kemarin, Ler. Ngapain Bang Joy? Ini biasa. Gantiin si Al. Kamu jadi anak saya nggak? Gue berharap tuh kan. Ganti sial. Ganti sial. Ganti sial. 2025 ya. Tapi apa? Pengen bikin lagu original. Pengen bikin lagu original. Karena selama ini kan lagu parodi. Ya. Royalti bermasalah banget kan kalau begitu. Nggak bisa tuh gue bawain lagu orang terus. Ya. Live-nya susah. Benar. Album paling gue. Album. Gue banyak temen-temen komika kita Bang Joy. Yang nanya ke gue mau bikin jingle buat podcastnya. Gue selalu arahin ke Bang Joy. Tapi nggak ada yang masuk ke gue. Ada nanti. Ada yang ngontak nanti. Siapa, Ler? Adalah. Kasih tahu sini lah. Siapa? Ada. Ini orang Bogor? Bukan, komika Jakarta. Komika Jakarta. Tuh, Ya. semua gua lempar ke lu. Kalau misalnya orang itu ngontak ke gua, Iya. gua lempar ke AI pasti. Parah banget lu. Bikinin lah. Lu waktu itu gua tawarin kan? Iya. Lu nawarin ke gua, Bang Jui. Iya, buat saling semprot. Saling semprot. Kata gua udah aja bikin pakai AI. Beneran lu bikin Beneran pakai gua bikin pakai AI. Parah banget ya, Bang Jui nggak mau bantuin. Gua nggak enak soalnya ngasih harga ke lu, Ler. Lagi tuh lagi sibuk juga. Gitu. Berarti di 2025 ada resolusi nggak lu untuk 2026? Satu itu paling sih. Bikin album sama gua matengin materi buat show. Buat spesial. show. 2 itu doang. 2 itu doang sih. Iya, kayaknya 2 itu doang. Rencananya show di Jogja nih udah gua postpone, Ler. Kenapa? Yang nonton cuma 4. Kenapa emang? Nggak tahu. Kan masih lama. Kan gini. Tadinya 24 Januari itu mau di Jogja. Ya kan? Mau di Bandung. Cuma bentrok Sama. Raditya Dika. Kenapa emang kalau bentrok? Dia kan terkenal. Emang kalau dia terkenal kenapa? Kesedot penonton gua. Enggak Bang Joy. Nah. Gue juga mikirnya gitu. Radit tuh punya pasarnya sendiri. Pasarnya Radit bukan pasarnya kita. Tapi kayaknya pasarnya Radit kalau mau beli tiket gua udah pasti nggak mau. Enggak dong, pasarnya Radit udah pasti tidak akan nge-reach ke lu. Masalahnya pasarnya gua nggak ada. Apanya yang mau beli? Bener, pasarnya Radit sama pasarnya gua beda. Iya. Pasarnya Radit 500. Iya. Pasarnya Jui cuma 4. Mau apa lu? Kalau gitu. Geser akhirnya gua Ke tanggal? ke beda kota, tanggal yang sama. Ke beda kota? Jadi 24 Januari gua geser jadi di Jogja. Jogja dulu. Jadi Jogja. Bentrok Sama? Dodit Mulyanto. Nah itu. Maksud gua Bang Joy, kalau lu bentrok-bentrokin mulu akan selalu ada. Maksudnya yang bikin alasan untuk tidak beli tiket gitu. Nah, di Jogja lebih parah. Kenapa? Udah Dodit mah terkenal, Jawa kalah gua. Lu kan Jawa. Tapi kan Jawa gua nggak tebel kayak Dodit. Nggak asu, nggak. Iya. Nggak tebel. Oh. Ini aja mau kepikir. Pokoknya lu kalau misalnya stand up ngadu sama orang yang terkenal, misalnya dia Dodit nih Jawa, tapi di Jogja udah tampil di Jogja, udah pasti kalah, Ler. Kalau gua ya, jadi nggak ngangkat. Kan waktu Bella Revolution Surabaya itu di hari yang sama Dodit tampil. Penonton lu berapa? Penonton gua ada-ada aja walaupun 4. Gak mungkin kata gua. Penonton lu 4 gak mungkin. Ada. Berapa penonton lu pas di Surabaya? 60 kayaknya, 60. Di Bella Revolution. Beler Dikari, Beler Dani Blues. Dani Blues kemarin. 60. Iya, di Surabaya. Di Surabaya. Di hotel yang kecil bahkan Di gua. hotel yang kecil. Ballroom. Tetep nggak lu cancel itu? Enggak, tetap jalan. Karena kalaupun gua cancel, ntar bentrok lagi sama yang lain. Nah, gua tuh tidak mau menjadikan faktor eksternal sebagai masalah di diri gua. Produksi lu rugi dong. Rugi, tapi kan Comika yang nanggung. Begitupun dengan elu. Jaksa yang nanggung. Iya, jaksa yang nanggung.
Slow ya kan? Iya. Jadi menurut gue mah santai-santai aja Bang Joy. Oke. Apa opener gue Denny Caknan ya? Biar ngangkat gitu. Closingnya via Valen lah. Udahlah ngangkat lah nanti. Segidok, NDX gue masukin. Gue tiketing aja lah di luar gue. Jadi bukan show lo ya? Jadi bukan gue show ngadu lo. sama Jawa mah kalah gue. Iya, cuman kan kekhawatiran lu tidak kenapa-kenapa gitu. Ler, 60 mah masih mending Ler. 10 di depan dikali 6. Iya. 4, lu mau ngapain? Kan 2 di depan 2 belakang. Bang Joy. Atau di pojok satu-satu. Kayak bendera corner ya? Kayak bendera corner dong. Iya. Gila lu 4 mau ngapain Ler? Ya tapi kan mudah-mudahan aja menjelang Hmm. hari H akan ada yang Gua beli nggak pede, banyak. mending gua geser lah. Lo geser. Gua geser. Bukan gua geser, tapi gua cancel yang di Jogja. Hah? Mungkin rugi uang gedung kali ya, udah DP apa gua nggak Ya, tahu. angus sih, berarti itu angus namanya. kali. Mungkin ya. Gua geser ke Jakarta sama Bogor. Keren. Rencananya Itu di bulan April. itu justru gua nunggu lu di Bogor sebenarnya. Yang Gua jelas pasarnya nih. pas puasa kayaknya gua di Bogor. Serius lu Bang Joy? Beres terawih. Beres terawih nonton spesial ya. Beres terawih. Pada nunggu gua di Bogor, gua juga nggak tahu soalnya kata manajer gua, nih yang kangen sama lu banyak, lihat dia PWK, ih kangen. Kangen apa beli tiket? Gua Iya. kangen gitu. Iya. Mana nih yang dulu kangen sama gua? Jangan percaya sama media sosial Bang Oh Joy. gitu. Karena presentasinya kecil. Oh, oke. Lu aja followers banyak 60.000, 70.000. 60. 60.000. Lu kalau buka dashboard Instagram lu, itu kan ada datanya tuh. Usia berapa aja yang follow Bang Jui? Iya. Kebanyakan dari Indonesia, Jakarta, Banten apa-apa gitu. Gua Myanmar sih. Myanmar kan? Myanmar. Berarti emang salah pasar lu. Salah pasar. Lu harusnya di Phnom Penh sono. Emang salah tinggal kayaknya gua. Phnom Penh apa sih? Phnom Penh bukan Myanmar ya? Myanmar ya? Kamboja salah berarti. Nah itu Bang Joy yang percaya. Tapi mudah-mudahan lah dengan setidaknya kalau lo di Bogor jelas pasarnya Bang Joy. Kalau urusan kombut mungkin dulu awal-awal masuk suci lu kombut ke gua. Gak usah ngeraguin. Tapi kalau urusan show gua harus belajar, harus nanya-nanya sama lu. Lu kalau di Bogor, lu butuh apa? Lu bilang ke gua. Oke. Istri gua. Hah? Nafkahin istri gua. Oh, gini. Itu yang gua butuhin. Kalau itu jangan bilang ke gua Bang Joy. Itu jangan bilang ke gua. Istri gua mau ke Hong Kong nih Januari. Ngapain dia liburan? Liburan. Sama lu? Gua kalau liburan ke luar negeri males gua. Dia sama teman-temannya, sama geng SMP. Oh, justru itu bikin lu happy dong. Happy banget. Iya. Happy banget. Nggak ada dia nih di rumah. Bisa main perkusi. Nggak ada yang ganggu. Iya. Nggak lah, sedih gua. Sedih lu ya, ada kangen-kangennya juga ya. Udah terbiasa. Gua seneng dia pergi tuh pas hari 1 doang. Hari kedua, anjing tidur sendirian nih. Gitu. Masa lu enggak, Ler? Enggak gua. Istri lu mah, emang istri lu nggak pernah ke Hong Kong? Nggak pernah. Istri lu emang bukan geng SMP cewek gua? Bukan. Bukan ya? Gue juga nanya, emang kamu bukan gengnya istri Bang Jui? Gengnya? Geng dari Hong Kong, gue bilang. Ya itu, dia lagi ke Hong Kong sekarang. Itu. Jarang ya jalan-jalan ya? Jarang. Karena punya anak sih. Iya, Gua kan tapi belum. gue udah mengalokasikan nanti. Pengen ke Bali sama ke Jepang. Oi, bareng Arumi? Bareng Arumi. Gue nanya-nanya ke orang-orang udah pernah ke Jepang. Itu salah satu resolusi lu Yes. di 2026? Yes. Kenapa ke Bali, kenapa ke Jepang? Kenapa ke Bali, kenapa ke Jepang? Kenapa ke Bali? Karena anak gue suka pantai. Tahu dari mana anakku suka pantai? Ya, dia suka nyantai Bang Joy. Kayak di pantai. Nah itu. Aduh. Iya. Pantesan gua kemarin ke rumah lu si Arifin. Woyo. Woyo. Itu. Pertama, istri gue yang pengen ke Bali. Ke Bali. Karena ke Jogja gue udah, ke Bandung gue udah. Ke Bali belum? Ke Bali belum. Istri lu belum ke Bali? Belum pernah? Istri gue sama anak gue belum pernah. ke Bali? Belum. Oke. Lu kan pernah ke Bali? Gue kan sering. Oke. Nah akhirnya nanti mau ke Bali. Gitu. Nah terus kenapa ke Jepang? Karena tadinya gue pengen ke Jepang tuh sama Saling Semprot. Oke. Bertiga. Sama bini-bininya. Cuman
ya halangan juga yang memisahkan kita akhirnya. Kenapa nggak ke Jepang sama Duit. Apalagi? Apalagi? Duitnya nggak ada. Ler, lu bisa nyari diskonan kalau mau ke Jepang. Serius lu Bang Joy? Serius. Ntar gua tanya ke bini gua diskonan yang kalau lu pakai kartu kredit tertentu tuh. Kayak gitu. Oh. Bini gua ke Jepang bolak-balik 3,5 juta. Serius lu Bang Joy? Serius. Sebenarnya ke Jepang ada diskonnya. Ada diskonnya. Nah yang gini-gini harusnya built-in masuk. Iya. Ke Jepang ada diskonnya. 3 juta waktu itu. Oh, sampai gitu. Ciwidey kalau nggak salah ya. Ciwidey Bandung itu. Masih Bandung, tol. Tokyo. Yeah, Sampai Tokyo. Tokyo. Cuman mesennya memang harus dari jauh-jauh hari. Harus matang kalau keluar negeri. Oh gitu. Kalau miskin harus matang. Kalau kaya mah slow kan. Oh iya benar. Iya. Kalau orang kaya mah besok juga umroh hayu. Iya. Iya. Kayak. Gue jadi tertarik nih Bang Joy. Ayo nanti gue bawa bini gue ke sini. Jangan, bukan bini lo. Gue buat informasi itu lebih nanti detail. Gue kasih tahu, gue ceritain tuh. Oke. Tapi gue nih, sebenarnya gue mau cabut nih Bang Joy. Tapi lagi seru-serunya nih. Itu udah ngeluarin rokok, bakar dulu. Sebat bu. Tapi bini lu sering ya? Sering banget. Ke Jepang ya? Ke Jepang sering. Gue jadi manjang nih. Jadi manjang. Kalau lu, gue bingung soal ini Ler. Gue kan banyak kejadian random tuh di 2025. Sedangkan lu kan kayaknya lu sibuk corporate, sibuk apa gitu. Pasti banyak hal random dong. Gua sebenarnya 2025 terlalu banyak bersyukurnya Bang Joy. Oke. Karena menurut gue ya 2025 tuh perjalanan karir gua too good to be true. Too good to be true. Apa? Too good to be true. Too good to be true. Iya. Apa sih itu bahasa Indonesia? Gila keren ya kalau udah nggak tahu apa sih bahasa Indonesianya. Gitu. Pokoknya karir lu sukses aja. Iya, bukan Menuju titik cerah. Iya, tapi tidak ada halangan yang segimana-gimana gitu. Kayaknya lancar. Kayaknya lancar aja dikasih kelancaran. Yang random. Apa yang random ya? Gak ada yang random lu? Gak ada. 2025. Banyak yang 2025 tuh baru pertama kali. Oh jadi lu ngalamin sesuatu yang selalu excited gitu? Iya. Misalnya? Pertama bikin spesial di Bogor. Oke. Oh pertama kali? Pertama kali. Lah Beler di Kari? Beler di Kari kan hitungannya bukan spesial, mini show. Oh mini show. Oke. Yang nonton teman-teman gua. Teman-teman sendiri. 100 orang. 100 orang. Nah, Beler Revolution gua mau bikin kehantem COVID. Beler Revolution yang di rumah sakit. Rumah sakit yang depan rumah sakit Siloam ya? Itu Beler di Kari. Itu Beler di Kari. Oke. Iya, pokoknya tuh. Mini show ya. Mini show. Oh, show spesial akhirnya kemarin. Dani Blues. Dan itu di IPB Di Convention Center. Yes. Tempatnya keren. Yes, 500 orang. Oke, pertama kali tuh ya. Pertama kali. Oke, terus apa lagi? Pertama kali manggung depan 10.000 penonton. Mensrea. Dan lu paling pecah lo. Iya. Jadi sombong. Jelas. Yang lain sama lu, menurut lu sama Panji pecahan mana saat itu? Panji lah kan, Panji 1 jam. Oh 1 jam, tapi menurut lu? Walaupun gua agak jujur ya, ada netizen yang bilang Mensrea MVP-nya Dani Beler. Kok bisa MVP-nya malah openernya? Serius. Aneh banget kata gua. MVP-nya Dani Beler. Iya. Yang lu bahas Sri Mulyani. Iya. Viral. Nah itu Sri Mulyani jadi dipecat gara-gara lu. Serius lu Bang. Lu nggak tahu aja kan teman-teman gua pejabat. Oh iya benar. Harapan lu di tahun 2026 bisa sirna lu Ler. Sebenarnya itu titipan Pak Purbaya sih. Itu tampil di depan 10.000 penonton. Okay. Terus pertama kali jadi konsultan komedi film. Warkop DKI langsung sama artis-artis senior. Artis-artis senior. Rasain satu grup sama Desta. Iya, betul. Sama Desta lu? Bukan satu grup dong, satu circle. Grup mah beda, Bang. Grup WA sama Desta kali? Enggak, beda. Oh. Sama Vino? Enggak, beda. Beda. Vino sama Desta sama Om Tora satu grup. Iya. Gua enggak. Tapi berkumpulnya di satu ruangan. Iya. Jadi kalau lu ketemu sama teman-teman lu di komplek gitu, di Ciomas, lu bisa gini kan, si Desta riweuh nih. Iya. Oke. Vino banyak mau banget sih. Vin, kan gua udah bilang sama lu. Nggak nyangka gua.
Satu circle ya. Oke, jadi comedy consultant, special show, apalagi? Terus baru pertama kali dapat peran main film di film yang besar lebih dari satu scene. Film apa tuh? Ini yang lagi gua main. Oh, Warkop. Bukan, ada. Ada lagi? Ada, belum bisa Kamu nggak gua spill. dioper-oper ke gua? Oper Bang Joy. Katanya banyak. Ngoper enggak? Gua udah oper. Lu kalau dapat bola jangan dijablin di lu terus. Gua udah oper Bang Joy. Umpan lambung ke gua sundul nanti. Ditangkep remin. Itu. Oh. Jadi banyak apa peluang-peluang karir yang gua rasa satu kali dalam apa baru pertama kalinya. Baru pertama kali. Oke. Di 2025. Makanya gua nggak begitu ngoyo, gua nggak begitu banyak ngeluh. Patut gua syukuri tuh 2025. Nah 2026 resolusinya juga nggak muluk-muluk. Oke. Mengulang pun bagus ya? Mengulang pun bagus. Oke. Apalagi naik. Masalahnya perusahaan-perusahaan itu 2025-2026 fokusnya bukan untuk grow, tapi survive. Survive aja untung kata dia. Kalau perusahaan-perusahaan yang ngundang lu stand up berarti ya? Ya. Dia survive, berarti kemungkinan tahun depan tetap ngundang lu lagi. Iya. Karena kita sama-sama survivor. Ya kan? Dia survive atas itunya, gue survive atas hidup gua. Ya kan? Sama-sama survive. Nggak apa-apa lah, yang stabil lah. Yang penting stabil itu. Stabil. Mental komika PNS mah gini nih. Itu Bang Joy. Di 2026 nih, nggak banyak gue resolusi. Serius. Kalaupun sama 2025, gue aminin. Kalaupun lebih gue aminin. Tapi setidaknya gue dikasih lancar dan sehat aja udah alhamdulillah. Oh, udah itu. alhamdulillah. Yang penting sehat lu. Itu Bang Joy. Sehat. Makanya nggak banyak sebenarnya permintaan gue gitu. Kecil-kecil aja. Itu 2026. Kalau gua di 2025 nih. 2025 hal random ya. Kemarin gua ngopi, Ler. Lu ngopi? Jadi gua sering ketemu sama orang tidak terduga. Oh. Ya kan biasanya gua kalau ngerjain lagu di laptop, gua sering ngopi di kafe-kafe tertentu gitu. Iya. Gua pasti milih meja yang harusnya diisi sama 6 orang. Nah, lu sebenarnya ini Bang Joy. Apa tuh? Lu membatasi orang-orang untuk duduk di situ. Iya. Karena kan di situ banyak alat kan, ngedit di situ. Jadi orang jadi nggak berani duduk di situ. Makanya nggak enak kalau gua mesennya sedikit. Prasmanan gue Ler itu di kafe. Prasmanan sendirian nggak enak kan? Terus? Ya kadang suka banyak orang yang, Mas boleh duduk di sini nggak? Ketemulah sama 2 orang kemarin Ler. Lagi ngomongin soal tanah. Oke. Ngomongin soal tanah. Kata gue nih, yang orang ini ngomongnya dominan banget. Ternyata beliau itu adalah seorang profesor. Profesor? Seorang profesor. Profesor tanah? Bukan. Apa? Dia lagi ngobrolin sama temennya soal tanah. Oh. Ya politik ekonomi gitulah kalau dia. Sampai ke suatu titik dia ngobrol hal tertentu. Wah ini orangnya ini banget ya. Satu circle di pemerintahan. Gua tanya ke dia, ke orangnya. Pak, kenapa Bapak nggak jadi anggota DPR aja? Lu tau dia jawab apa? Jawab Bang Joy. Jijik. Jijik katanya. Jawab jijik kata dia. Terus lu menjauh? Gue menjauh. Bukan jijik kemas kata dia. Gue ditarik lagi. Di situ dia ngobrol soal pemerintahan yang terjadi sekarang. Oh. Dan gue nggak bisa cerita di sini. Oke. Lu tahu Pak Purbaya? Tahu? Itu dia penasehat SBY Jokowi. Nah orang ini penasehat Pak Purbaya. Berarti orang penting Bang Joy. Orang penting. Sering ngontak gua nih, sering ketemu. Ngobrol. Serius lu Bang Joy? Wah, gua juga jadi apa ya? Jadi berharap kali aja ada kerjaan nih. Kali aja ada kerjaan baru nih. Bisa kali. Hati-hati tapi Bang Joy. Kenapa tuh? Ya kita nggak tahu orang pertama kali ketemu kan. Lu belum kenal. Tiba-tiba dia ngirim brosur gitu. Bang Joy. Ayo. Jangan. Nawarin kredit rumah ya? Iya. Kagak. Soalnya yang diomongin tanah tadi bisa jadi. Iya bisa jadi. Itu hal random yang lu temuin di kafe. Akhirnya lu lanjut ngedit apa enggak? Gua kalau udah gitu nggak bisa ngedit gua. Gua tanya terus dia ngomong apa.
Oh, penasaran lah pokoknya. Iya, iya, iya. Dia sampai ngasih tahu kalau gaji anggota DPR itu sekian. Itu yang bersih, yang sebersih-bersihnya tuh sekian dia bilang. Kalau yang agak curang-curangnya sekian. Nah, kalau udah curang tapi aman sekian gitu dia bilang. Tapi kalau udah ke titik alarm KPK segini. Oh, anjir. Di luar itu lu pasti kena. Sedetail itu jadi si Anjir. orang itu. Random banget, Ler. Jadi lu sebel nggak jadi ke anggota DPR? Sebel banget. Iya kan? Tadinya sebel gua. Jadi jijik. Sama berarti. Jadi sama. Sekarang jadi jijik. Tapi memang lu kalau diem di kafe, kemungkinan didatengin orang random tuh sangat besar. Sangat besar. Banget. Karena kan itu kan tadi duduk di meja, sisanya kosong. Pasti, Ler. Gue pernah, Ler, demi Allah nih mah. Anjing gue ngedit susah banget sih. Udah deh. Kan gue suka mukul-mukul meja gitu kan. Bayangin. Suka mukul-mukul ngebit-ngebit gitu. Iya, iya. Gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu nganter anak SD, ngapain coba? Ngapain? Samba deh. Oh. Dia samba. Demi Allah. Kok aneh sih Bang Zul? Jadi katanya, dulu saya penari, dia bilang. Duduk aja di situ, ngobrol abis nganter SD. Penari samba, beneran penari samba. Anjir. Salsa ya, gue pukul gitu. Pukul gitu. Anjir. Random banget sih kalau itu sih. Random banget sih. Tiba-tiba. Kamu lagi ngerjain apa? Ini lagi ngerjain musik. Gitu. Bagus nggak Kak musik aku? Gitu, didengerin. Gitu. Musikal kan ada orang yang nggak bisa denger musik dikit. Ya. Langsung goyang, ada ibu-ibu samba. Terlalu random sih kalau itu. Terlalu random. Kalau gue jarang sih ketemu sama orang-orang ini. Paling kalau driver ojol, curhat-curhat. Tapi itu pun ya standar driver. Kalau driver ojol di motor kan berarti kan? Curhat sama lu. Curhat, iya. Denger lu, dia ngomong Enggak. apa? Terus lu ngapain? Hah? Oh. Iya. Masa sih? Iya, gue selalu gitu. Dan dia makin semangat ya? Iya, excited. Terus bawa motornya dipelan-pelanin. Iya. Itu Bang Juy, kalau gua di 2025 tuh jarang ketemu sama orang-orang random, tapi banyak ketemu sama orang-orang yang beririsan sama hidup gua waktu dulu gitu. Kayak gua nontonin Pade Indro, tiba-tiba gua bisa ngobrol langsung sama Pade Indro. Kayak, ini banget ya, magic banget ya gitu. Gua ketemu sama salah satu seniman Bandung yang gua baca bukunya, yang gua denger lagunya, tiba-tiba ketemu langsung. Pilih baik. Yes. Kayak anjir gini ya. Ternyata hidup tuh gitu. Apa yang lu dapetin dari mereka tuh? Banyak banget Bang Joy. Kalau Pade Indro atau Pilih Baik? Pade Indro kebijaksanaan sih dalam berkomedi. Oke, ngomong apa tuh beliau? Ya ngomongin stand up sekarang lagi booming. Salah satu cara kita mengungkapkan apa kegelisahan itu sama mirip sama zamannya Warkop. Warkop kan dulu pakai film, nah ini pakai narasi stand up gitu-gitu. Kalau Pilih Baik? Pilih Baik masalah seni. Apa yang lu inget? Bagaimana kita melihat seni? Wow. Itu. Gimana emang? Apa ya? Kayak dia tuh menentang definisi umum. Menentang definisi umum. Iya. Apa yang dia tentang dari definisi umum? Adalah, tapi ini masalahnya rumusan dia. Takutnya kalau tayang jadi diambil orang. Lah emang nggak boleh? Nggak boleh, karena ini definisi dia sendiri. Oh, dia bilang nggak boleh diceritain. Gitu. Tapi cara pandang dia terhadap seni itu menurut gua cukup menarik sih. Bikin gua kayak apa tuh? Anjir. Oh, ini boleh nih. Draw. Menggambar. Yang ada di kepala lu apa? Ngambil pulpen, coret-coret, bikin gambar udah. Nah, itu tools. Gimana? Itu tools. Pulpennya? Iya, yang lu sebutin tuh itu mekanikal. Mekanikal, oke. Jadi menggambar itu sebenarnya deskripsi. Mendeskripsikan. Iya. Jadi? Lu ngambil pena, lu ngambil kanvas, itu alat lu mendeskripsikan sesuatu. Makanya drawing disebutnya
Makanya melukis, menggambar tuh sebetulnya drawing. Oke. Kalau mewarnai itu painting gitu-gitu. Painting. Nah itu tuh mekanikal. Oh. Sebenarnya menggambar itu describe. Anak STM coret-coret? Nah itu apa itu? vandalisme. Itu mah nggak boleh ya? Nggak boleh. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Nah itu salah satunya tuh dari beliau. Gue kayak, oh anjir. Gue tuh orangnya ini bang, gampang kagum. Gumun. Jadinya gue agak bias ketika ketemu beliau. Oh gitu. Terus nanti pas pulang gue pikirin lagi, benar nggak ya yang diomongin dia gitu. Jangan-jangan gue cuma takjub di awal doang. Karena ini memang orang besar yang lu kenal dan lu saat itu ketemu sama orang itu. Karena banyak juga orang-orang besar yang ngasih sesuatu ke gue. Gue kayak, anjir keren. Pas gue pulang, biasa aja. Gitu. Itu siapa? Apa? Orang besar yang lu maksud? Adalah Jui Purwoto. Emang waktu itu berat badan gue gede sih ya. Gak lagi gemuk ya, orang besar ya. Iya. Kalau hal random jarang ketemu gitu. Oh, okay. 2025 ada nggak momentum yang lu inget? Entah video viral, entah kebijakan, entah sesuatu yang mengubah hidup lu. Paling ya ini yang berita Inara Rusli. Inara Rusli. Nggak mengubah hidup gue sih. Cuman gue inget di penghujung 2025 itu mulu yang ada. Oh. Iya kan semua orang kayak nayangin itu ya di grup WA aja contohnya. Nih ya di grup WA gue isinya bapak-bapak tuh. Lulusan teman sekolah gue lah, teman SMA gue. Yeah. Kalau ada berita politik diulas sama dia. Tapi begitu ada berita artis model kayak Inara kemarin, ada yang punya linknya nggak? Ada yang punya linknya nggak? Waduh udah kayak ini banget 2 jam nih masa nggak ada yang punya potongannya. Yeah. Itu. Oh, tapi gue juga penasaran sih Bang Ji. Ada gue nih. Ada lu? Ada gue nih. Karena kalian desas-desusnya itu bukan dia. Gua sama sekali udah nggak makan berita begitu. Anjay. Sama sekali. Menurut gua nggak ada gunanya. Keren Bang Jo. Keren lo Bang Jo. Berarti lu no gosip 2025 ya? No gosip sama sekali. Gak ada waktu gue buat begitu. Anjir, keren. Pertama semua orang mungkin bisa melakukan hal yang sama. Ya itu kan aib orang gitu. Benar. Kenapa gue bukan mengubah hidup gue ya? Masalahnya pas gue mau promo show gue yang terang benderang nih. Yang nanti yang harus 124 sama 7 Februari. Bikin poster gue kirim. Ketimpa sama Inara nangis. Oh. Itu poster gua sampai basah itu. Dinangisin Inara ya? Jadi aduh ini udah nggak penting. Masih 4 katanya. Yang beli masih 4 katanya. Nangis mulu kan jadi ketutup gitu. Promo gua jadi amburadul nih. Semenjak itu lu benci sama gosip-gosip Bang Jui? Benci mah enggak. Menghindari. Gua nggak akan gua telan lah yang begitu. Ini ketahuan selingkuh sama ini kan apa ya orang Indonesia kan kayak kemarin Sebat Butayang tuh yang klipernya ngomongin artis itu paling rame kan. Betul. Emang segosip itu. Gosip lu. Berarti kan lu ada image gosip banget lu Bang Joy. Kan lu tanya waktu itu makanya gue jawab. Soal apa suasana syuting yang paling gue inget itu. Berarti gosip-gosip apa berita-berita yang tidak berfaedah bagi lu masih masuk ke algoritma lu ya? Maksudnya algoritma Instagram. Lu bakal nuduh gue sebenarnya nyari itu ya? Enggak. Ada caranya, gue mau ngasih tahu. Biar nggak masuk. Gimana tuh? Di filter di Instagram. Oh. 2025 yang paling gue ingat adalah momen pertama kali budaya Indonesia mendunia. Menyerang Eropa? Bukan, yang anak kecil gini. Pacu jalur. Itu sampai diparodiin tentara-tentara Rusia, tentara luar negeri. Sewah itu gua. Kayak anjir bisa nih kita kayaknya gitu. Banyak berita di Indonesia, banyak prestasi yang kita dapetin kayak Olimpiade, nggak mendunia. Pemain skateboard kemarin. Tahu. Yang dipeluk orang Malaysia. Itu dramatis sih. Betul. Keren sih menurut gua sih. Itu video kapan sih? Kan bukannya SEA Games kan? Baru ya? Oh. Itu kan akhirnya viral juga kan? Iya, viral. Ya, maksudnya mendingan itu yang dinaikin. Gua mending ini.
Masih jalur. Masalah sama tentara, Bang. Iya, Tentara iya. luar negeri juga ikutan. Apa coba urgensinya? Sama artis-artis luar ya kan? F1 Bang Joy. Udah sama F1. Ntar lagi FC tuh. Lu Gila. Ketahuan umurnya ya. di pasir udah besar. Sancai jadi Sancai. tua, Ler. Yoi. Sekarang. Lu Yoi. tahu FC ya? Tahu FC. Kalau G4 UL tahu lu? Gaul. G4? UL? Iya gaul. Ini kok Ridwan Kamil? Siapa? Yang plesetannya FC di Indonesia? Oh, Wacelai. Jadi kan itu FC berempat ya kan. Di Indonesia ada juga tuh Saiful Jamil salah satunya. Bikin dia ada 4-nya. Gaul. 4 UL dulu. Anjir, parodinya. Ininya ya versi Iya. dangdutnya kalau nggak salah. Iya. Lu nggak tahu kan? kayak- Umur lu Kayak Masih Twilight sama GGS gitu maksudnya. kayak gitu. Ganteng-ganteng sering ngaji. GGS. Materi lu ya dulu ya. Ganteng-ganteng sering ngaji. Iya. Itu yang membawa lu jadi juara 3 tuh. Iya. Nggak ada tuh gua momen-momen itu. Nah, tapi yang gue ingat sih 2025 itu. Terus 17+8 politik. Iya, yang hijau sama pink. Tuh, wah itu gila sih itu. Bencana Sumatera kemarin yang paling booming. Itu doang yang gue ingat gitu. Selebihnya ya seperti biasa aja sih. Gue ngerasa 2026 juga ya ini. Menurut gue orang-orang kan punya resolusi segala macam. Gue mah pergantian tahun aja. Pergantian tahun ya? Iya. Nggak ada yang spesial buat lu ya? Nggak ada yang spesial. Pokoknya tahun depan kalau lu bisa mengulang ini pun bisa survive aja lu. Iya, syukur. Bisa udah bersyukur ya? Iya, gua. Itu target gua sebenarnya Bang Joy. Sama ke Jepang. Sama ke Jepang. Sama ke Jepang. Kalau gua targetnya bangkit sih. Bangkit lo. 2024 terpuruk, 2005 tambah terpuruk, 2025. Terus masuk sebat but, udah mulai ada mulai kerjaan. Mudah-mudahan lah spesial show gua momen bangkit tuh. Iya. Amin. Ini emang tahun lu Bang Joy nih, 2026. Dari 2020 lu bilang gitu. Tahun gua nih. Apaan lu? Dari pas pandemi gua inget kayak ini tahun lu, Bang. Wah, serius Bang. Gua udah nunggu mana. Tidak datang juga. Sebat But tuh program yang banyak dipuji orang. Serius? Terutama sama komika-komika di Jakarta. Bohong lu ya? Serius gua. Kemarin ada yang ngomong, Sebat But tuh konsepnya bagus. Kapan gua ngobrol gini doang? Bagus, karena itu tuh keseharian kita yang luput. Kita nggak sadar gitu. Oh ternyata keseharian ini bisa dibikinin konten gitu. Siapa yang bilang itu? Bari William ada. Iya. Pacinko ya? Pacinko. Iya. Lu tahu nggak Bari William kenapa bilang gitu? Kenapa Bang Joy? Biar diundang. Di sini Bang. Naik motor. Boleh tuh. Bari William boleh. Bari ntar undang sini. Sini ya? Iya. Itu Bang Joy. Lu gara-gara lu di Italik nih, brand-brand rokok tuh pada ngelihat gara-gara lu. Ngelirik kita, Ler. Ngelirik lu. Ada yang masuk nggak? Ada kemarin, Flash Mile nih. Ada Bang Joy. Rokoknya super nggak jadi dah. Gara-gara lu. Gara-gara lu semua Bang Joy. Tapi supernya juga nggak masuk ke gua. Udah gua pamerin gini-gini. Ya kan? Udah pakai baju merah. Nggak ngaruh ya? Nggak ada yang nggak ngaruh. Iya. Gara-gara gua tadinya kelas Mel mau masuk ya. Iya. Oh si Joy super nggak jadi, beda kelas. Itu Bang Joy. Sebenarnya tindakan yang kita lakukan nih berdampak. Cuman memang tidak sesignifikan itu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Iya, kayak sekarang kan udah mulai sibuk. Gue liatnya. 2026 sibuk ngurusin tour, sibuk program ini, musik juga masih jalan. Masih jalan. Pokoknya itu aja tuh Bang Joy, difokusin. Alhamdulillah tadi Mas Naufal, ya Yes. kan, produser kita kan ya, Iya. pergi ke sana. Set. Nyari duit katanya. Iya. Ngapain kata lu Mas Naufal sana? Ngapain Bang? Ke kelas Mile. Oh iya. Si Joy juga masuk kok rokok putih. Nego ya. Nego. Please deh ini mah gitu. Please, bisa kok, bisa disesuaikan gitu. Udah pucat tadi dia tuh pas berangkat. Tadi. Iya benar. Ya Allah. Benar. Rokok kuli katanya nih, Ler. Rokok kuli. Tapi yang namanya kuli bisa membangun. Jarum super
Masa sih nggak masuk? Keren. My Life My Adventure. Ide. Masa sih nggak masuk? Gokil. Tapi lo kalau dikasih brand super mau nggak? Oh saya mah apa aja Pak, obat mah nyamuk juga saya sikat lah. Gua isep gua. Kan harus nanya pembuktiannya. Lu sejarum super apa? Kalau lu bilang My Life My Adventure, emang lu se-adventure itu? Adventure gua liat. Coba apa? Yang membuat gua adventure. Lu tahu nggak tiap hari gua nongkrong di mana? Di mana? Di kafe. Terus? Dari rumah ke kafe, adventure banget. Gila lu. Cuman pindah tempat doang gitu. Lu cuman pindah tempat doang. Lah, petualangan di jalan belum macetnya. Orang kalau macet di lampu merah ngapain? Ngerokok. Kurang super apa gua? Itu menyalahi aturan. Adventure yang melanggar ya? Iya, adventure yang melanggar. Maksudnya lu suka ke alam nggak lu? Gua. Tuh, ya nggak masuk tuh sama lu. Nggak suka ke alam gua. Kemana? Ya, di rumah. Ya, berarti nggak masuk My Life Adventure. Lah, rumah gua kan belakangnya halamannya kan alam banget lu lihat. Memang banyak komodo. Biawak. Biawak. Biawak rumah gua banyak biawak. Biawak. Alam banget. Tapi bukan alam itu yang kita maksud. Harusnya lu bisa masuk karena rumah lu di Jonggol, Len. Gua justru yang paling super. Nah, kenapa tuh? Gua curug suka gua. Terus? Leuwih hejo. Lu hejo. Pantai gua suka. Pantai suka. Berenang gua bisa. Berenang gua bisa. Jadi sport gua jalan. Kurang jarum super apa? Kurang jarum super aja. Masa sih nggak masuk nih lo diginiin Masa nih? udah masuk begini jarum super. My Life My Adventure. Harusnya itu Bang Joy untuk mancing brand. Buat mancing brand. 2026 nih. Kelas mile ada nih? Sampurnamil. Oh, Sampurnamil. Oke. Tauhid. Tauhid. Lu nggak tahu beritanya? Yang ramai itu. Oh, tahu gua. Tauhid. Ya. Kata dia. Aduh, nggak mau lanjutin nih gua nih. Bahaya. Gua ngerokok Sampurnamil, tapi gua nggak mempromosikan ini. Oke. Karena menurut gua ini bukan brand yang butuh dipromosiin. Tapi kan kalau ini masuk ke sini nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi dia nggak mau hard selling. Dani Beler dipajang aja rokoknya, diisep syukur. Ya enggak, gua paksa. Gitu. Santai aja. Super. Rokoknya ada brand lagi Frutang, boleh. Frutang. Boleh. Atau ini Penter. Penter boleh. Penter atau yang minuman tukul. Tahu. Penter yang kuning tuh Ya, sama betul. Pentin. Iya. Nah, campur tuh mantep tuh. Kayak minuman STM. Mulutnya nggak berketombe. Iya. Rokok lo mau dibakar apa? Enggak nih. Gue jadi manjang sama lu nih. Sebatang lagi ya. Sebatang lagi. Oke. Terakhir Bang Joy, Apa 2026 ada nggak harapan yang bisa lu berikan? Satu nih Ler ya. Pertama gue dikasih sehat deh. Lu ngikutin gua. Bener gua. Itu apa ya? Makin di atas 35 itu makin dikasih sehat aja udah. Lu makan dijaga nggak? Enggak, gue sendirian aja. Bukan dijagain. Bukan dijagain. Bukan dijagain. Ngapain lu makan aja Ler, sendirian juga bisa. Bukan dijagain Bang Joy. Lu makanan dijaga gak? Kalau lu? Gua mah sangat dijaga. Lu makan apa? Nasi putih. Nasi putih. Berapa banyak? Gua nasi putih, kadang bihun. Oke. Karbo kan. Oke. Banyak gak? Banyak. Oke. Lu sehari makan berapa kali? 3. 3. Berarti dengan porsi yang sama. Terus lauknya? tapi nggak ya lauknya daging lah paling. Ayam. Ya gua nggak selamanya nasi gua. Lu apa? Mie paling. Oh, mie lebih ini. Lebih ini ya. Micin sama karbohidrat. Oh lu tahu ya gitu? Jelas. Gua kan ke dokter ahli gizi Bang Joy. Dokter ahli gizi. Iya. Bahkan perubahan lu tuh kayak besar banget ya di tahun ini. Udah job banyak, makin fresh, makin segar. Itu tuh lu ngejaga makanan. Ngejaga makanan gua Bang Joy. Setiap yang kita konsumsi akan memberikan dampak di kemudian hari. Sekarang gua udah mulai ngurangin sabu haci, gua kurangin. Kenapa lu kurangin? Mahal Bang Joy. Kintan gua kurangin. Gyukaku gua kurangin semua Bang Joy.
Semuanya gua kurang-kurangin. Marugame udon? Marugame udon boleh lah sesekali. Ichiban? Ichiban juga boleh. Masa nggak ada yang masuk? Gila, dari makanan Jepang sampai rokok lo kita bahas di sini. Udah 8 episode nggak ada yang masuk nih. Berarti itu 2026 target kita. Gua sehat doang. Sebatboot ada built-in masuk. Target buat sebat. Untuk sebatboot ya. Untuk lu sehat. Iya. Apalagi? Ini apa sih anggur? Idih, anggur hijau. Set. Total buah masa nggak masuk? Lu ngerokok harus diimbangin sama buah, Ler. Benar juga sih. Masuk nih total buah. Harapan gua lah. Ya kali aja diperpanjang kontraknya. Ya. Sebatboot. Mas Noval kan lagi cari duit itu. Kalau dapet kita diperpanjang. Nah, Kalau nggak dapet, Ler. kalau nggak dapat ya diganti hostnya. Acaranya tetap sebatboot ya? Iya. Cuman bukan kita lagi. Bukan kita lagi. Janganlah, Mas. Apa Bang Joy? Harapan lu sehat di 2026? Gue sehat, satu. Financial freedom. Wah, finansial aja lah, nggak usah free-freean. Financial freedom nggak? Finansial aja dulu, nggak usah free-freean. Karena gua kemarin baru ketemu Yuda Keling. Oh, males banget udah ketemu orang gitu tuh. Males. Ketemu Keling tuh jadi mengkhawatir apa? Teori dia tuh kan bikin anjing kayak keuangan gua nggak sehat deh. Iya, itu udah pasti. Udah pasti Bang Joy. Males. Emang dia ngomong apa? Dia ngomong sesuai dengan apa yang dia pelajari. Oke. Itu yang gua seneng. Fair dia. Fair. Jadi setelah gua ketemu Keling, ternyata oh iya selama ini gue berantakan nih ngurus finansial gitu. Harusnya duit gue tuh banyak, tapi kebanyakan duit gue nggak tahu nih kemana abisnya. Nah Keling tuh ngebantu gue untuk itu. Ketemu itu. Lu dapet manfaatnya? Dapet gue manfaatnya jelas. Oh, tapi lebih banyak mudorotnya ya? Lebih banyak mudaratnya. Karena gue ngomongin orang di situ. Iya, iya ketemu Keling pasti gitu. Iya. Tapi Pokoknya itu. pertemuan lu sama Keling waktu itu bikin lu punya insight baru soal keuangan. Iya. Dan mengubah pola cash flow gue yang dari dulu sampai sekarang. Akhirnya berubah. Oke. Gitu. Lalu ada target tertentu nggak? Kalau keuangan nggak ada aja udah syukurin gua. Oke, ada aja udah cukup. Ada udah Ada cukup. target tertentu Bang Joy 2026 lu harus mendapatkan berapa ratus triliun? No. No. Harus punya sawit lah gua. Harus punya pohon. Harus punya pohon. Pohon sawit. Pohon sawit. Oh iya. Karena lagi laku sekarang. Pohon sawit lagi laku. Oke. Yang laku tuh sekarang dua. Pohon sawit sama pohon beringin. Idih, gokil. Iya benar. Iya kan? Benar. Masa nggak masuk Golkar sini? Hey. Masa nggak masuk Golkar ke sini? Iya. Rame amat ya beliinnya ya. Iya ada Rokok, super, buah, ada bom. bahlil tadi. Rame banget. Apalagi Bang Joy? Sehat, Ini, aduh gua takut naif sih. finansial yang penting tercukupi. Kualitas ibadah. Kualitas ibadah mudah-mudahan. Iman itu tidak bisa konsisten Bang Joy, naik turun. Naik turun sangat, Ler. Betul. Setidaknya gua udah, sholat gua udah khusyuk sekarang. Nah, berarti Udah dulu lumayan. nggak khusyuk. Dulu mah nggak sholat. Dulu mah nggak sholat. Udah lumayan. Maksud gua ini apa, bukan khusyuk ya, tapi setidaknya kualitasnya lebih Ditaikan lagi. dinaikin lagi. Sholat lambat tuh susah tuh, sholat Oke. lambat. Oke. Berarti ibadah. Ibadah. Ibadah diperbanyak dan diperdalam. Iya. Mudah-mudahan. Terus ada lagi nggak 2026? Itu sih, ya itu tadi kesehatan pikiran, Mm-mm. ya kan? Ya. Kesehatan mental. Sama ibadah. Kalau ini lebih ke spiritual, kalau itu Rohani ya. ke ini ya ngaruh ke mental, Iya. sama jasmani. Oke, 2026 ada nggak barang yang pengen lu punya? Enggak, Serius lu Bang Jo? serius, nggak ada barang yang pengen gue punya. Malahan bukan sombong ya. Setelah finansial gue agak turun, gue ngelihat barang-barang gue, anjing ini berlebihan nih, yang kayak tadi lu beli tadi tuh, Nah, bilang iya, tadi tuh. Iya, kan gua mah visioner gua. Gue nonton Eka Gustiwana. Ya, nonton. Kan dia kan sukses, musisi sukses banget kan. Ih, Eka Gustiwana speakernya sama kayak gua. Iya. Kata gue Yamaha S5, gue lihat. Oh, ternyata gue yang boros ya. Bukan. Bukan Eka yang downgrade ya, Bukan Eka yang downgrade, dia layak di situ. Gua siapa?
beli speaker itu. Itu speaker standar sih. Iya. Cuma pas gue lihat agak-agak, ih, duit lu kan banyak, kenapa speaker lu ini? Oke. Pelit banget lu. Nggak tuh gue yang boros. Sama kayak gue. Iya. Motor 2. Ih, motor udah ada gue. Mobil mertua. Udah ada. Mertua. Vespa masih ada berarti? Vespa ada, udah nganggur. Mau lu jual nggak? Mau 5 juta deh. Kenapa Beneran emang? gua. Kenapa emang? Semua mati, udah mati. Mau. Beneran gua. Kalau mau. Nah, dia kalau beli barang mau gitu sih. Gua bisa Vespa. beli nggak bisa ngerawat. Iya. Heeh. Makanya di rumahnya nggak ada piaraan. Iya kan? Iya. Sama kayak gua lu. Lu nggak ada piaraan ya? Gua nggak ada piaraan gua. Jadi, Arumi piaraan. Anak, piaraan anak. Anak itu mah. Ternyata ngaruh loh Bang Juy. Oh gitu. Gua memaksakan anak gua tuh punya peliharaan. Gua beli kura-kura Brazil. Emang bisa gocek sih. Iya. Kura-kura Brazil. Gua beli di Merdeka tuh di toko terang masuk ke dalam. Itu ada kura-kura Brazil, gua beli 2. Karena gua berharap anak gua punya peliharaan, seneng ngerawat binatang. Tapi memang dasarnya guanya tidak seneng. Akhirnya malah dibawa ke kakeknya, dijonggol, dirawat sama kakeknya. Terus? Dimakan anjing Bang Juy. Gila parah lu. Iya. Arumi nangis dong. Gua rasa dia tidak nangis karena dia tidak merasa kehilangan. Oh, tidak sepengennya itu Iya, sebenarnya. kadang-kadang guanya juga yang suka memaksakan sih. Anak pengen ini, anak pengen itu, belum tentu. Kadang guanya juga. Anak tuh bukan hobinya berubah ya, gua nggak tahu sih. Maksudnya umur sekian tahu seneng dinosaurus, ntar tiba-tiba seneng robot-robotan. Iya. Gitu nggak sih? Iya, hobi berubah kan ketika hobi yang pertama ada dulu. Oh iya. Baru bisa berubah. Asik tuh. Nah ini juga dia nggak tahu sebenarnya hobi binatang tuh miara apa cuma nonton apa cuma lihat. Oke. Gue juga nggak bisa baca sebenarnya. Beli tapi nggak dikasih makan. Kelinci beli. Kelinci beli. Si Arumi senang kelinci. Senang, tapi ya excitednya pas hari itu doang. Oke. Nanti lama-lama udah dibiarin. Dicuekin. Oke. Nah, itu sih gue banyak belajar sih. 2026 nih, salah satu target gue adalah gue bisa mengenal anak gue lebih jauh. Karena gue ngerasa apa yang gue lakuin tuh ternyata cuma ego gue doang. Lu pengen anak lu beli kelinci gitu? Iya, gue pengen anak gue beli kelinci supaya dia seneng sama kelincinya. Oke. Gue aja nggak seneng. Oh iya, bener. Tapi si Tia seneng sama lu? Emang gue mirip kelinci sih. Emang gue makan wortel mulu sih gue. Lu kan lompat tinggi. Iya, tinggi gue. Di futsal gue sering lihat dia. Padahal nggak ada bola ke dia, lompat aja dia mah. Kayak mau nyundul padahal. Iya. Padahal bola nggak ke dia. Itu pokoknya lu pengen lebih mengenal anak lu. Gua pengen lebih mengenal anak gua. Pengen lebih ada waktu bersama keluarga. Nah, lu nggak kenal sama apa? Berarti lu merasa selama ini lu tidak mengenal anak lu karena lu kurang waktu luang. Iya, betul. Anak gua tiba-tiba bisa ini, gua nggak nyaksiin. Anjir. Sedih itu gua Bang Joy. Bisa apa anak lu yang lu kaget dan lu nggak tahu kok dia bisa gini? Mandi sendiri. Nggak mungkin. Umur berapa? Mandi sendiri dia. Lah kan harus pakai gayung. Iya, kan dia bisa gayung. Kan dia punya tangan Bang Joy. Iya. Bisa mandi sendiri. Gua pikir anak dia langsung kebak aja gitu langsung. Namanya anak kecil kan. Bisa sikat gigi. Oh iya. Dia minta sepatu roda. Lu kasih? Enggak. Kenapa? Belum gua kasih. Gua harus tahu dulu dia nonton kursi roda di mana. Nonton sepatu roda. Nonton sepatu roda, kursi roda. Nonton sepatu roda dari mana? Karena gue pernah bawa ke B-Exchange. Bintaro Exchange. Bintaro Exchange. Itu kan ada ice skating. Ice skating. Nah, anak-anak yang menari-nari di atas es batu itu. Ya kan? Salju. Es batu sih itu. Iya. Iya sih. Iya. Tapi gede ya. Gede. Tapi gede. Nah, anak gua tiba-tiba pengen Bang Cuy. Lihat. Disangkanya gampang. Lu belilah sepatu roda. Enggak gue beli. Oh, belum lu beli. Enggak gue beli. Terus gue bilang, ini ribet. Gue bilang, untuk bisa seperti anak itu kamu harus banyak yang kamu tahu. Pertama dari usia. Usia itu 6 tahun yang muter-muter itu 6 tahun. Si Arumi kamu masih 4 tahun. 4 tahun, oke. Masih ada minus 2 tahun nih, gue bilang. Terus di dalam itu dingin. Kamu kuat dingin nggak? Oh iya. Gue bawa dulu Bang Joy ke Trans Studio, ke Trans Snow World.
Trans Snow World. Iya, main salju tuh. Main salju. Kuat dia. Kuat ternyata dia pakai jaket, kuat. Oh, Oke. berarti dingin bukan jadi kendala nih. Tinggal mainnya. Tinggal main dan nanti akan gua ajarin. Kalau dia bisa, lu kasih nggak? Gua kasih kalau bisa. Nah masalahnya bisa main skating, tahu dari mana dia bisa? Nah, berkali-kali lalu dia tunjukkan. Nah, masalahnya gue punya waktu seluang itu enggak. Oh iya benar. Kan gue bisa aja bikin es di rumah. Cuman kan balok. Balok gue jajan. Cair itu mah. Cair, cepet cair. Iya. Akhirnya kan gue harus ke sana dulu, ke Iya. Trans Snow World dulu. Belum sepatunya mahal. Belum sepatunya mahal. Lu beli aja New Balance, kasih bawahnya golok, udah Nah. main. Bisa tuh. Tajem ya. Tajam kan emang tajam begitu. Iya benar sih. Tapi kan bukan buat es Bang Joy. Gitu. Jadi harapan gue itu sebenarnya. Lebih mengenal anak lu. Kalau istri lu udah kenal ya kayaknya ya? Oh, istri gue mah tahu banget. Oke. Gitu. Gila, keren. Keren nggak gue Bang Joy? Keren banget. Keren lu. Gua mau bakar lagi cuman Bakar lagi aja sebelum kita closing. bakar lagi nggak apa ya? Bakar lagi. Kopi habis nih, Ler. Ya udah, bakar lagi aja. Kode. Kode. Ini apa sih kopinya? Tuku kalau nggak salah. Tuku masa nggak masuk? Tuku bisa kali. Ini tumbler juga. Tuku boleh masuk sini. Thank you ya. Itu Bang Joy. Harapan lu lebih pengen kenal anak lu Mm-mm. yang sekarang. Kalau istri lu mah udah kenal ya? Udah kenal. Malas kenalan lagi ya? Iya. Terus apa lagi ya gua? Apalagi Len? Pokoknya keinginan gua yang tidak ada hubungannya sama karir aja. Iya. Karir mah gua ya alhamdulillah kalau ada gua aminin, kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu. Gue yang penting sehat, rezeki dikasih secukupnya nggak apa-apa. Sama kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Kualitas ibadah itu susah dikejar tuh. Benar Bang. Susah dikejar. Benar. Menurut lu 2026 orang-orang nih bakal kemana trennya Bang J? Kiblatnya. Karena gue kemarin sempat kepikiran. Kalau kiblat sih Mekah sih. Betul ya? Benar, gue juga salah sih. Gue juga salah. Apa nih maksudnya orang-orang seperti apa yang kiblatnya apa nih? Gue tuh kemarin sempat kepikiran. Karir stand up comedy itu bakal sejauh mana? Gue ngukur 5 tahun ke depan masih ditunggu nggak keberadaan kita. Karena semakin gue sering manggung di corporate, gue ngerasa kayak ini bakal terancam nggak ya dengan posisi AI, dengan posisi teknologi. Karena gue pernah tampil di perusahaan yang nampilin presentasinya lucu Bang Joy. Sebelum gue tampil nih, jadi ada pembicara gitu. Si bapak-bapak itu nunjukin slide-slide-nya lucu banget. Efisiensi, wah orang ketawa, tepuk tangan. Gila. Percis kayak yang gue sering lihat di slide lu. Maksudnya lucunya, kalau dia kan PowerPoint. Terus gue bilang, kalau orang bisa kayak gini, bisa jadi stand up comedy nggak dibutuhin lagi. Toh sama, outputnya sama-sama bikin ketawa. Gitu. Dan mungkin dia lebih punya value karena ada bobot. Ada materinya tuh lebih bagus ya, berhubungan dengan perusahaan ya. Iya. Sejauh mana stand up comedian masih dibutuhkan tuh? Gue yang paling ngeri apa coba? Apa? Kalau AI udah bisa bikin materi stand up comedy, bisa lucu, dilempar ke Google VO. Voice over. Benar ya? Bikin video. Bukan Google VO yang buat bikin video. Oke. Ya, skripnya lucu, videonya realistis, dia menciptakan karakter, kelar kita semua. Ya kayak tadi mungkin nontonnya di layar besar. Kayak dulu mah ngetren ini, Gorillaz, tahu lo? Gorillaz, tahu. Iya. Ketika orang datang nonton konser buat dengerin musik tapi nonton. Jadi yang ngeband video. Tahu ujung-ujungnya dibuka juga siapa yang dibalik itu kan. Damon Albarn ya. Itu tuh gue udah khawatir tuh. Apakah menurut lu tuh bisa mengancam lah? Menurut gue bisa sih Bang J. Apakah bisa mengancam keberadaan kita? Sebenarnya bisa. Gue udah ngobrol sama banyak ahli di bidang AI ini. Anjay. Terus? Yang tidak dipunyai AI adalah natural. Natural ya? Terus? Empati dan sikap. Nah itu 3 poin itu. Kalau AI bisa memenuhi 3 poin itu, terancam gitu nih.
Masalahnya gini Ler, sekarang aja perkembangan AI itu udah pesat. Udah progresnya udah cepet banget gitu. Yang tadinya nggak bisa musik aja contohnya. Suno, ya kan? Ya. Kemudian Nobita. Yang gendut-gendut itu. Suneo. Suno. Materi spesial gue isinya itu semua sih. Suno, sumo. Gua tadi nangkepnya apa coba? Yang gendut itu Giant. Karena gua pikirnya Suneo. Suneo. Suneo yang monyong. Iya benar. Terus? Suneo monyong. Musik. Iya. Gua pelajarin tuh Suno. Gara-gara lu tuh waktu itu mau bikin jingle gue bilang, kenapa coba gua tolak lu? Kenapa? Karena gua ditawar. Jingle gua tuh tadinya buka-bukaan aja ya. 35 juta. Ada yang nawar 5 juta. Di situ. Jauh kan? Jauh dong. Pakai AI aja Mas. 5 juta bisa kali. Terus diganti vokalnya. Lu aja gue ganti ketemu. Terus? Di situ gue sebel tuh. Dari 35 ke 5. Ya. 35 ini murah ya? Murah banget. Ya. Lu masuk job itu kan? Iya. Bang Joy, jangan semprot dong bikinin. Udah lu pakai AI aja deh. Oke. Lu beneran pakai AI. Pakai Suno gua. Kata gua. Pakai Suno kan? Pakai Suno. Itu udah canggih Ler. Iya. Masalahnya progres perkembangan teknologinya cepat. Setelah bahkan sekarang Suno itu bisa nge-breakdown per track. Lu bikin lagu apa, liriknya dibikinin sama dia, keluar lagunya, drumnya ada, simbalnya ada. Di situ gue langsung anjing ini jahat banget. Oke. Jadi orang lama-lama berlomba-lomba pamurah-murah. Karena biaya produksinya kan makin murah kan. Iya. Wah lu mah mudah. Wah bakal hilang nih ntar nih. Ini terutama ini ya. Lu duluan lu. Lu duluan. Dia duluan nih keluar nih. Dia nih duluan. Lu pulang duluan lu. Iya udah gak kepake ntar. Ada tiga footage dimasukin, tolong editin cut to cut. Iya. Udah mungkin sangat benar. Sangat mungkin. Tinggal masukin promnya udah jelas. Ya itu tuh gue yang kekhawatiran dari gue soal AI itu. Iya. Gue takut mengancam doang sih. Nah, terus kita harus mikirin Bang Joy, kalau seumpama posisi kita terancam, skill apa yang akan lu gunakan di luar dari kemampuan kita saat ini? Kalau gue ya, Ya. setidaknya kita belajar. Mau nggak mau kita belajar AI. Kalau lu tadi bilang kurang natural, kurang apa? Kurang sikap. Ini lama-lama nih kalau nggak kita pelajari bahaya juga. Ya. Ini gue nggak bilang konteks dalam stand up comedian ya, apapun itu ya. Pelukis. Ya. Sakit hati nggak ketika kamera diciptain? Sakit hati tinggal jepret langsung jadi. Iya benar. Oke, fotografer. Ya. Sakit hati nggak ketika Photoshop diciptain? Sakit hati. Sakit hati. Semua teknologi itu bakal neken teknologi sebelumnya. Oke. Kalau lu pelukis, kalau lu tukang bikin logo, bisa dikalahin sama orang yang bikin logo pakai AI. Katakanlah ya, bisa kalah. Tapi kalau lu yang biasa bikin logo, lu belajar AI, kalah dia. Kalah dia. Karena gua upgrade skill berarti. Upgrade skill, udah punya basic bikin logo, ditambah lu belajar AI. Iya benar. Nah masalahnya kalau di stand up comedy, menurut gua jadi nggak fair. Jadi nggak fair karena gue pernah nyoba waktu itu dan lumayan. Dari 5 yang lucu 2. Lumayan tuh. Ambilnya 2, bikin lagi 5. Kalau kata Ernest pernah tuh nge-DM gue. Lu bikin pakai AI ya Joy, emang lu nggak ganjel? Itu bener banget. Bener banget. Ganjel gue. Lu ganjel? 3. Soalnya 3. Ganjil. Gue lagi mikir nggak dapet lagi. Padahal gue waktu itu cuman gue bikin materi, gue analisis kayak AI, gue nanya menurut lu materi lu bagus apa enggak? Wah bagus banget Jui, gitu kata AI kan selalu muji kan, ya kan? Penjilat AI itu penjilat. Gue posting di story, Ernest DM, lu nggak ganjel? Enggak kok, ini gue cuma ngetes doang buat bercandaan doang, begitu. Terus Ernest tuh generasi yang punya integritas tinggi lah. Ya, sepakat. Dia aja yang ngingetin gua, lu nggak boleh pakai materi kodian. Ya, benar. Stand up night 2 Bogor, kodian gua, full. Oke. Gua kan nggak tahu di situ. Iya, benar. Ernest ngingetin, nggak boleh, harus originalitas, keren. Kok Ernest keren. Berarti apa skill yang lu update kalau stand up udah mulai tidak diminati atau musisi tidak diminati?
Broadcasting. Lo apa? Edit video, mau nggak mau. Wah, ganti lo sama dia. Hal. Dia Dia udah nge-upgrade skill duluan udah ya? nggak boleh skill duluan. Dia aja lagi buka tutorial nih kayaknya. Iya. Gua nggak mau kesusul Jui nih. Iya, gua harus belajar AI. Gua nggak mau kesusul Jui. AI, Jui. Pas ya? Iya. Pas. Tapi itu, gua harus belajar itu, Ler. Harus belajar itu. Apa ya? Lu masa enggak? Lu iya kali? Sekarang-sekarang iseng-iseng gitu. Apa? Buka AI. Ya. Lah Untuk apalagi kalau misalnya upgrade skill bukan ke AI, apalagi kalau modelan kayak kita. Sedangkan semua profesi menurut gua ujung-ujungnya konten kreator. Lu jago masak, lu harus bisa bikin video. Lu Iya. stand up, lu bikin video. Iya, benar. Apalagi kalau bukan skill editing. Apa ya gua? Sulap deh gua. Nggak bisa pakai AI ya kalau Iya, sulap iya. ya? Bisa masih menarik gak sulap Bang Joy? Enggak ya? Menarik aja. Tapi nggak ada jobnya ya? Apa? Nggak ada jobnya. Banyak. Serius? Ini gua merpati nih. Luar. Ngupgrade skill setidaknya ketika gua bikin materi stand up buat nanti show gua tuh, gua langsung ngerasain ini. Tahu gini gua dari dulu nih bikin. Jadi lebih ke kuantitas sih. Gua nggak tahu kualitas lucu apa enggak, yang penting tiap hari gue pengen kayak Ridwan Remin, pengen kayak lu. Mempertajam habit, membiasakan ya habit sebagai seorang penulis komedi lah. Oke, dengan cara apa? Tiap hari nulis, tiap hari mikir. Apa yang lo tulis Bang Joy? Hari ini deh lo nulis apa? Hari ini nih, gue nulis buat Sebat Bud. Apa? Bukan jokes ya, apa? Oh, setidaknya baca. Oh, pointer. Pointer. Nih nanti gue mau nyampein ini, ini mau nyampein ini. Tersampaikan semua? Enggak. gua udah nulis, tadi gue nulis apa tadi ya? Tapi kan yang penting kan ada Mas Arif yang nge-briefing kita bagus tadi. Gitu. Ada Mas Naufal. Ya, itulah. Ya kan? Itulah gunanya Itali. Iya. Pengen disebut dia. Pengen Ada disebut gua kali, lu. ada gua kali. Pengen disebut. Pengen disebut dia. Itu 2026 ya? Ya, Harus 2026. kita ya. Mudah-mudahan semua yang lu yang lu harapkan bisa terwujud. Amin. 2026. Semoga apa yang lu upgrade bisa teraplikasikan di 2026. Ih, amin banget Ler. Gue sih sangat menanti lu. Ngapain? Lu ngupgrade apa tergantung. Alah. Nanti gue lihat kayak berarti benar nih yang si Bang Jui bilang gitu. Tiap hari nulis satu job kerasa nih gitu. Iya kerasa itu. Itu doang sih. Kerasa. Mudah-mudahan ya Bang Jui. Amin, amin Ler. Amin. 2026 tahun kita tahun italik. Benar, italik. Tahun italik. Mudah-mudahan kita. Kalau ini tembus bisa viewersnya jutaan, income-nya banyak, kita berangkat ke Itali. Italik syuting di Itali. Yes. Bintang tamunya Balotelli. Kita wawancara. Balotelli. Amin, amin. Beneran gua. Ke Itali, ayo, ayo. Roma, kita ke Roma. Kita ke Roma. Bintang tamu pertama Balotelli, Ya. kedua Paus Paulus. Ngagrab skill bahasa Inggris kita berarti. Gua kalau bintang tamunya Paulus kebanyakan diem kayaknya gua. Kenapa emang? Karena di paus gua. Playback Paulus berarti, biar nggak diam. Playback Paulus. Playback Paulus. Dah Bang Joy, gua mau cabut dulu. Buru-buru banget. Sampai ketemu lagi Bang Joy. Sukses Ler ya, Ya. 2026 ya. Ya. Kita nih, angkat lah mudah-mudahan.